Sebuah kerajaan Islam terbesar dan termegah, seorang sultan yang juluki Sang Agung oleh dunia barat karena toleransinya. Tapi di balik semua kemewahan dan pujian itu tersimpan sebuah pengkhianatan terbesar terhadap akidah Islam. Dialah Jalaluddin Akbar, sang pembuat agama baru, din ilahi. Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap bagaimana ajaran Islam dipaksa berkompromi, bahkan ditelan oleh budaya lokal India, kisah tentang ujian kekuasaan, penyimpangan pemikiran, dan pelajaran berharga yang masih sangat relevan hingga hari ini. Simak videonya sampai akhir. Agama Islam adalah agama ilahi, agama dari Rabb yang maha benar. Walaupun kebenaran itu nyata dan mudah, tetapi Allah takdirkan ada orang-orang yang membencinya. Mereka melakukan makar, mereka buat pengaburan terhadap ajarannya. Bahkan sejarahnya, tokoh-tokoh baik semisal Harun ar-Rasyid, Sulaiman al-Qanuni, dan lain-lain dibuat buruk citranya dengan kisah-kisah palsu. Sebaliknya, tokoh-tokoh buruk dipuja dan dipuji, dijadikan teladan dan diangkat namanya di antara tokoh yang merusak ajaran Islam dan diangkat oleh para pembenci Islam di kalangan orientalis adalah Sultan Jalaluddin Akbar, penguasa kerajaan Mughal di India. Sultan Akbar adalah seorang penguasa yang membuat agama baru dalam kerajaan Mughal. Dia sebut agama itu dengan din ilahi, sebuah agama yang mengangkat unsur-unsur budaya lokal. Karena kesesatan ini, para orientalis memujinya sebagai seorang yang toleran, raja yang adil dan bijaksana. Jalaluddin dilahirkan pada tahun 949 Hijriah atau 1542 Masehi dan wafat pada tahun 1014 Hijriah atau 1605 Masehi. Ayahnya adalah seorang Sunni dan ibunya seorang pengikut Syiah. Dalam perjalanan kehidupannya, ia tidak dikenal sebagai seorang pembelajar. Ia seorang yang buta huruf, tak mampu membaca dan menulis. Namun kelemahannya ia tutupi dengan banyak mendengar kisah, menghafal nama-nama penyair Islam, mengenal para penyebar Injil, dan tahu akidah Nasrani, tahu asas agama Hindu dan Zoroaster. Pemerintahan Sultan Akbar berlangsung kurang lebih selama 50 tahun, dimulai pada tahun 1556 Masehi sampai dengan 1650 Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia berkontribusi besar atas kemajuan wilayah India. Bahkan, ia tercatat sebagai raja terbesar dalam sejarah India, baik di masa India klasik maupun modern. Dalam perjalanan keagamaannya, Sultan Akbar melewati dua fase pemikiran. Fase pertama berlangsung selama 20 tahun hingga usianya genap 32 tahun. Pada tahun 982 Hijriah atau tahun 1574 Masehi, ia berpegang dengan ajaran Sunni dan dikenal sebagai seorang yang taat. Ia memegang erat pokok-pokok ajaran agama, mengerjakan sholat 5 waktu dengan teratur di masjid, yang menghormati dan memuliakan para ulama. Pengaruh ulama sangat jelas sekali pada dirinya. Sultan Akbar sangat dekat dengan seorang ulama di masa itu yang bernama Salim bin Bahauddin As-Saikuri. Sampai-sampai ia namai anaknya dengan nama gurunya ini, Salim. Untuk menerapkan syariat, Sultan Akbar mengangkat seorang hakim dan mufti untuk semua wilayah di kerajaan karena ia yakin hanya dengan syariat Islam keadilan dapat diwujudkan. Adapun fase kedua dari hidupnya adalah fase yang sangat bertolak belakang dengan fase pertama. Ia mulai berpaling dari agamanya, mulai melirik agama-agama dan ajaran-ajaran yang berada di wilayah kekuasaannya. Lalu ia berpikir untuk membuat agama baru yang dapat menghimpun semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di India dalam satu payung ajaran. Saat Akbar mulai memegang tepuk pemerintahan, wabah taun sedang menimpa wilayah utara, sementara di barat laut
terjadi peperangan antara dua wilayah besar, Sind dan Kashmir. Kedua wilayah ini terpisah dari Mughal. Akbar berhasil menyatukan banyak wilayah ke dalam kekuasaannya, semisal Kashmir, Sind dan Balochistan, Kandahar dan Kabul, sehingga kerajaan Mughal di masa pemerintahannya menjadi kerajaan terbesar, terkuat dan memiliki kekayaan yang paling melimpah. Di masa pemerintahan Akbar pula, Gujarat yang terletak di sebelah barat kerajaan berhasil dimasukkan menjadi bagian dari Mughal. Karena wilayah yang kian luas, pemasukan kerajaan pun bertambah banyak. Setiap tahunnya sekitar 5 juta rupiah masuk menjadi pundi-pundi kas negara. Di masa-masa ini Sultan Akbar mulai menjalin hubungan dengan Portugal melalui kroni-kroni mereka, dan di masa ini juga ia berhasil memasukkan wilayah Dachen Plateau dan Bengal. Di masa kerajaan Mughal berdiri, ada dua kerajaan Islam lain yang juga merupakan kerajaan besar, yaitu Daulah Utsmani dan Daulah Safawi. Utsmani berpaham Sunni, sedangkan Safawi adalah Syiah. Mughal di zaman Sultan Akbar memiliki hubungan yang sangat baik dengan Daulah Safawi. Hal ini disebabkan faktor sejarah. Kakek Sultan Akbar yang merupakan pendiri Mughal, Babur Shah, mendapat bantuan militer dari pendiri Safawi, Ismail Ash-Shafawi, dalam peperangan melawan Uzbek yang seorang Sunni. Demikian juga ayahnya, Humayun, pernah dibantu oleh Shah Tahmasp I, putra dari Ismail Safawi, yang membantu Humayun kembali ke tahtanya menguasai India. Hubungan Tahmasp dengan Akbar adalah hubungan kasih sayang, penghormatan dan saling tolong-menolong. Saat Akbar naik tahta, Tahmasp banyak memberi hadiah untuknya. Tentang hubungan Mughal dengan Utsmani di masa Akbar bukanlah hubungan yang baik. Sebagaimana kita ketahui, Safawi yang berpaham Syiah senantiasa mengobarkan permusuhan dengan Utsmani yang berpaham Sunni, dan Mughal di masa Akbar berpihak pada Safawi dalam melawan Utsmani. Bahkan pada tahun 1582, Safawi dan Mughal membuat aliansi bersama Portugal untuk menghadapi Utsmani. Saat utusan diplomasi Utsmani dari Yaman datang menemui Akbar, ia tangkap dan siksa utusan tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa utusan Utsmani tersebut sombong saat mengajak Akbar untuk beraliansi dengan Utsmani dalam menghadapi Spanyol dan Portugal. Akbar pun tidak mau memenuhi kerjasama tersebut. Akbar juga melobi Uzbek untuk bersekutu dengan Safawi dalam menghadapi Utsmani. Menurutnya, Utsmani tidak menepati perjanjian dengan Safawi, bahkan merencanakan peperangan. Peristiwa ini terjadi saat Utsmani dipimpin oleh Sultan Murad III, tepatnya pada tahun 1579 dan tahun 1588 Masehi. Namun Sultan Uzbek menolak ajakan aliansi tersebut. Sultan Akbar adalah seorang yang buta huruf, tak mampu membaca dan menulis, namun ia memiliki kecerdasan dan kecintaan pada para cendekiawan, ulama dan penyair. Majlisnya selalu dipenuhi oleh para pemikir, ahli fikih, penyair, dan sastrawan yang jumlahnya mereka bisa mencapai 300 orang dalam satu perkumpulan. Ia juga menumbuhkan gerakan besar untuk menulis dan menerjemah. Ia bawa buku-buku dari Persia untuk menambah khazanah ilmiah di India. Di antara buku yang paling terkenal adalah Hayatul Hayawanil Kubro karya Kamaluddin Ad-Damiri dan Mu'jamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi. Masa pemerintahan Akbar adalah masa di mana keilmuan begitu pesat berkembang di India, sebuah perkembangan yang tidak pernah dijumpai di masa raja-raja India manapun. Ia hiasi dinding-dinding istananya dengan mural khas seniman India dan Persia. Ia juga membangun sekolah seni yang diisi oleh ratusan ahli, dan semua itu di bawah bimbingan ilmuwan Iran. Keilmuan India di masanya sebanding dengan perkembangan keilmuan di Eropa, bahkan dalam beberapa bidang India mengungguli Eropa.
Dari semua kebijakan dan pencapaian yang dilakukan Sultan Akbar di masanya, yang paling terkenal adalah kebijakannya membuat agama baru. Agama itu ia namai dengan Din Ilahi. Din Ilahi adalah satu agama yang merepresentasikan semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di India. Inilah wujud asli pluralisme agama. Alasan Akbar membuat agama ini karena rasa cinta dan kasih sayangnya kepada rakyatnya. Ia ingin menghilangkan kebencian dan perselisihan yang ditimbulkan karena agama dan kepercayaan. Ia ingin mewujudkan toleransi mendalam antara Islam dan Hindu dalam satu payung agama baru. Tentu ini bentuk toleransi yang berlebihan. Walaupun niatnya menggabungkan ajaran Islam dan Hindu, namun realitanya ajaran ini didominasi oleh ajaran Hindu. Kesesatan pemikiran Akbar tidak langsung pada tingkatan pembentukan sebuah agama. Awalnya ia mendorong masyarakat untuk tidak menghilangkan unsur budaya lokal dalam agama. Ia mengajak masyarakat bertaklid dengan budaya-budaya dan ajaran Hindu. Ia serukan toleransi yang hampir tak mengenal garis pembatas agama. Di fase ini, pemikirannya sangat menguntungkan orang-orang Hindu. Mereka mendapatkan berbagai kemudahan, di antaranya dihapusnya pajak pada mereka yang berkunjung ke wilayah-wilayah suci Hindu. Padahal dari sisi ekonomi nilainya sangat besar, bisa mencapai jutaan rupiah per tahun. Loyalitas kepada Hindu lebih nampak lagi tatkala Sultan Akbar tidak mau mencampurkan bawang merah dan putih pada makanan, dan tidak lagi memakan daging sapi dan melarang sapi disembelih. Pada tahun 983 Hijriah atau tahun 1575 Masehi, Sultan Akbar mendirikan sebuah lembaga yang ia namai dengan Dar al-Ibadah. Ini menjadi tempat dialog antar agama. Berkumpullah di dalamnya ahli fikih dan ulama dari kalangan Sunni dan Syiah, demikian juga dari kalangan Hindu, Nasrani, Zoroaster, Brahmanisme dan Yahudi. Semua bergabung di lembaga tersebut. Ia memerintahkan menterinya untuk menerjemahkan Injil ke bahasa Persia dan juga berjanji kepada beberapa ulama untuk menerjemahkan beberapa buku induk yang berbahasa Sanskerta ke bahasa Persia. Pada Jumadil Ula tahun 987 Hijriah atau 1579 Masehi, Sultan Akbar memasuki fase baru lagi dalam spiritualnya. Suatu hari ia mengimami sholat di Masjid Jami Fatah Purusyakre Al-Kabir. Seusai sholat ia berteriak Allahu Akbar. Ia umumkan dirinya memiliki unsur ketuhanan, bahwa dirinya adalah seorang yang terjaga dari kesalahan baik dalam pemikiran dan ucapan. Ia serukan kepada semua orang untuk mengikuti apa yang perintahkan. Bagi mereka yang berani membangkang, maka akan disita semua harta mereka. Saat itulah secara resmi ia mengumumkan membuat agama baru, yaitu Din Ilahi. Din Ilahi adalah agama yang mencampurkan ajaran Islam, Sufi ekstrim, Hindu dan Zoroaster. Terdapat keyakinan tasawuf seperti menitisnya zat Allah pada makhluknya, yaitu Akbar. Dialah wujud Allah di bumi. Siapa yang menaatinya sama saja telah menaati Allah. Siapa yang tidak taat padanya, dia akan rugi dunia dan akhirat. Sejak tahun tersebut ia berhenti berziarah ke makam-makam Syekh Sufi yang ia biasa jadikan haul tahunan. Ia juga tak lagi mengirim harta kepada orang-orang miskin di tempat-tempat suci di Jazirah Arab. Padahal sebelumnya hal itu ia biasa lakukan setiap tahun. Ajaran Din Ilahi juga mengadopsi keyakinan-keyakinan seperti menyembah matahari saat terbit, memuliakan api, mengingkari adanya jin, malaikat, hari kebangkitan dan peristiwa gaib lainnya, mengingkari mukjizat dan kenabian. Adanya seruan untuk meninggalkan Islam karena Islam adalah untuk orang-orang Arab yang miskin dan lemah. Usaha untuk mengganti lafaz syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan la ilaha illallah Akbar Khalifatullah. Akbar juga bersujud kepada matahari dan api di hari Nairus setiap tahunnya. Ia juga melarang poligami, berusaha mengganti kalender Hijriah yang berlaku saat itu di kerajaan dan diganti dengan kalender baru.
Penanggalan yang dimulai saat ia naik tahta. Penanggalan ini dinamakan dengan kalender ilahi, yang meremehkan ilmu bahasa Arab, fikih, dan cabang-cabang ilmu agama lainnya. Ia melarang menyembelih sapi karena meyakini kesuciannya sebagaimana keyakinan orang-orang Hindu. Ia tak lagi berpuasa di bulan Ramadan. Ia hanya mencukupkan diri dengan sholat 2 rakaat di hari Idul Fitri, kemudian membagi-bagikan sedekah dan membebaskan budak. Hal ini sebagai pengganti amalan puasa 1 bulan yang ia tinggalkan. Pada masanya juga tersebar gerakan kristenisasi yang dilakukan oleh Portugal. Dikirimkan para misionaris ke rumah-rumah kaum muslimin. Mengetahui hal ini bukan mencegah, Akbar malah meminta agar para pendeta Nasrani itu dikirim juga ke kota Goa, menjelaskan asas dan filsafat Nasrani kepada penduduk di sana. Pada tahun 988 Hijriah atau tahun 1580 Masehi, para pendeta pun didatangkan dan mereka mendapat sambutan hangat dari Akbar. Ia bangunkan untuk mereka gereja di kota Agra. Tidak hanya itu, ia kirim anaknya Murad untuk membantu para pendeta memahamkan akidah Nasrani kepada anak-anak. Pada tahun 1011 Hijriah atau 1602 Masehi, berdirilah gereja pertama di Agra. Selanjutnya para pendeta dibebaskan untuk mendakwahkan ajaran Nasrani di sentra negeri. Untuk mendukung hal ini, Akbar membuatkan dekrit agar dakwah Nasrani tidak terhalangi dan rakyat yang hendak memeluk agama ini juga merasa aman terlindungi. Melihat kerusakan yang dilakukan Akbar, masyarakat Mughal tidak tinggal diam. Di beberapa wilayah mulai terjadi pemberontakan menentang dirinya, seperti di wilayah Kabul, sebuah wilayah Islam yang dipimpin oleh seorang hakim yang beragama Hindu. Ini untuk kali pertama wilayah Islam dipimpin oleh seorang Hindu. Di antara tokoh yang paling vokal menentang din ilahi ini adalah Syekh Ahmad Asyar-Hindi, Syekh Abdullah As-Salfanayuri, dan Syekh Abdul Nabi Al-Gangguhi. Wafatnya Akbar. Akbar wafat pada 30 Jumadil Ula tahun 1014 Hijriah atau tanggal 13 Tashrinul Awal tahun 1605 Masehi akibat diare yang parah. Tubuhnya semakin lemah dan tidak ada dokter yang mampu mengobatinya. Ia dimakamkan di pemakaman ia bangun sendiri di kota Agra. Seiring dengan wafatnya Akbar, ajarannya pun menghilang. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sultan Akbar yang kontroversial ini? Yang pertama, ujian harta dan tahta seringkali lebih berbahaya daripada ujian kemiskinan. Akbar sukses membangun imperium, tetapi justru dalam puncak kejayaan duniawinya ia jatuh ke dalam kesesatan yang sangat mendalam. Ini pengingat bagi kita semua untuk selalu meminta keteguhan hati kepada Allah dalam susah maupun senang. Yang kedua, kesesatan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia datang setahap demi setahap, dimulai dari toleransi tanpa batas, penghormatan berlebihan pada budaya, hingga akhirnya mengangkat diri sendiri menjadi semacam Tuhan. Ini adalah skenario klasik yang harus kita waspadai. Yang ketiga, jargon menjaga budaya lokal atau toleransi seringkali menjadi pintu belakang untuk mengikis syiar Islam. Apa yang dilakukan Akbar adalah contoh awal dari pemikiran liberal dan pluralisme agama yang mengaburkan kebenaran. Kisah Akbar bukan sekedar catatan sejarah, tapi cermin sebuah peringatan bahwa kebenaran Islam itu jelas dan tidak boleh dikompromikan dengan kebatilan atas nama apapun. Pendapat Anda, bagaimana kita menyikapi tentang keserupaan ini di era modern? Share komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lain agar kita semua bisa mengambil pelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya.